Halo semuanya, hari ini saya akan melanjutkan review novel dari minggu sebelumnya. Bab ini dibuka dengan suasana yang sangat kelam. Setelah tragedi besar yang menimpa keluarga Payad, seluruh persiapan pemakaman akhirnya selesai. Nah, di sini Zainab Payad menerima laporan dari Inspektur Alan bahwa proses autopsi telah dilakukan dan jenazah siap dipulangkan ke kastel untuk dimakamkan. Namun, di balik prosesi yang penuh kesedihan itu, pembaca langsung disuguhkan sebuah fakta mengejutkan. Jenazah yang selama ini diyakini sebagai milik Hayden ternyata bukan jasad Hayden yang sebenarnya. Hale berhasil memasukkan hasil tes DNA sehingga seluruh dunia percaya bahwa Hayden telah meninggal. Padahal Hayden masih hidup dan kini dia bersembunyi bersama kaisar serta armada rahasianya. Rahasia ini hanya diketahui oleh segelintir orang, sementara semua orang yang hadir di pemakaman itu benar-benar percaya bahwa Hayden telah tiada. Di belakang kastel terdapat kompleks pemakaman keluarga Payad yang menjadi tempat peristirahatan seluruh leluhur mereka. Kali ini, 4 liang lahat telah dipersiapkan untuk Eamon, istrinya, anak mereka Daniel, dan satu lagi untuk Hayden yang dianggap telah gugur. Sementara itu, suasana di dalam istana dipenuhi kesedihan. Zaine menemui istrinya Sophina, yang sejak pagi hanya termenung di depan jendela. Ia bahkan belum menyentuh makanan sedikit pun. Dengan penuh kasih sayang, Zaine mencoba untuk menenangkan Sophina dan mengajaknya melihat jenazah anak-anak mereka untuk terakhir kalinya. Namun, Sophina menolak. Baginya, melihat tubuh anak-anaknya yang hangus hanya akan menambah rasa sakit yang sudah tidak sanggup ia tanggung. Sebagai seorang ibu, ia merasa kehilangan sebagian dari dalam hidupnya. Ketika prosesi pemakaman dimulai, area pemakaman dijaga sangat ketat oleh pasukan bersenjata. Semua pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari musuh yang sewaktu-waktu bisa datang. Inspektur Alan juga hadir untuk mewakili kepolisian. Tidak lama kemudian, 4 mobil jenazah tiba di lokasi. Satu persatu peti diturunkan. Nah, di antara semuanya, terdapat sebuah peti mati kecil milik Daniel, anak yang menjadi korban paling muda dalam tragedi tersebut. Kehadiran peti kecil itu membuat suasana semakin mengharukan. Prosesi sholat jenazah dipimpin oleh seorang imam dari Masjid Besar Obsidia. Yang menarik, Zaine hanya berdiri dari kejauhan untuk menyaksikan seluruh prosesi berlangsung. Sebagai seorang ayah, ia merasa sangat bersalah karena tidak mampu menjadi imam bagi anak-anaknya sendiri. Selama hidup, ia mengakui bahwa dirinya tidak pernah benar-benar menjalankan ajaran agama. Di saat yang paling penting dalam hidupnya, ia justru merasa gagal dalam menjalankan kewajiban paling mendasar sebagai seorang ayah. Di tengah suasana duka, masih ada orang-orang yang membicarakan keluarga Payad di belakang mereka. Beberapa tamu berbisik bahwa keluarga tersebut hanya mengaku beragama Islam, tetapi tidak benar-benar mengamalkan apa yang menurut mereka agama yang selama ini hanya dijadikan simbol demi menjaga citra dan kepentingan bisnis. Kritik itu semakin menusuk hati Zaine yang memang pada saat itu sedang dipenuhi rasa penyesalan. Setelah sholat jenazah selesai, satu persatu peti dimasukkan ke dalam liang lahat. Langit yang sebelumnya cerah perlahan berubah mendung, seolah ikut menggambarkan kesedihan yang menyelimuti keluarga Payad. Saat tanah mulai menutupi makam-makam tersebut, Sophina kembali menangis histeris karena merasa benar-benar kehilangan anak-anaknya. Di sisi lain, Zaine hanya berdiri memandangi 4 makam yang baru saja ditutup. Air matanya mengalir, tetapi di balik kesedihan itu tumbuh tekad yang jauh lebih besar. Dalam hati, ia bersumpah akan membalas semua orang yang telah menyebabkan tragedi ini, dan ia berjanji akan memburu para pelaku sampai kemanapun mereka bersembunyi. Sementara itu, Hayden yang sebenarnya masih hidup hanya bisa menyaksikan semua pengorbanan itu dari balik bayang-bayang tanpa bisa mengungkapkan identitasnya. Nah, teman-teman, mungkin review hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di review selanjutnya.